بالسوء والأمر الذين رسول صلى الله عليه وسلم عليك وصحبك وصحبه والتابعين والتابعين يا رب السلامين صلى الله عليه وسلم الكتاب شيخ علي بن عبد الرحمن الكلام يوصل الموضوع إلى الله وبالتالي أقبل الموضوع معنا ويكتبنا ولكم الإسلام على الدنيا وعلى كل من أمام سيدنا سيدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه بالدارين آمين وقال رضي الله عنه الباب الثالث عشر في فضيلة الصوم صوم kita bab yang ke-13 bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. Jadi ada orang yang berpuasa itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang kelima. Artinya di antara 5 rukun Islam ada puasa yang termasuk menjadi asas Islam, fondasi Islam atau arkanul Islam, rukun Islam. Di antara 5 itu ada puasa. Asal saum di syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Hukumnya wajib. Kenapa jadi wajib? Karena termasuk arkanul Islam, termasuk rukun Islam. Tidak terbentuk Islam tanpa rukun. Tidak menjadi Islam yang sempurna namun kadang memakai rukun. Dalilnya mata intabasyartu intabal masyru. Apabila tidak memenuhi syarat atau rukun tadi, maka bukan termasuk di dalam pekerjaan yang sempurna. Ada sempurna. Jadi menurut kita orang Islam hanya mendapatkan predikat sempurnanya rukun Islam kita, yaitu harus wajib berpuasa. Yang pertama arkanul Islam kita ulangi yaitu apa? Membaca 2 kalimat syahadat, membenarkan hati kita dengan 2 kalimat syahadat. Montong berucap, hati membujuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, asyhadu artinya aku naik saksi, atau aku bersaksi, atau aku meyakinkan, aku memujurkan. Kalau kalimat kita asyhadu, apa yang dimujurkan, yang dibenarkan dalam lewat hati kita, dalam hati kita, Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, illallah, kecuali Allah, la ma'budun bihaqqin illallah, tidak ada nabi sembah yang sebenar-benarnya hanya Allah. Itu banyak siapa ya. Wa asyhadu, dan aku berkeyakinan,
bersaksi, aku membujurakan, aku meyakinkan Anda Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Ini namanya dua kalimat syahid. Harus paham kita. Kenapa jadi kita disuruh menyaksikan? Kenapa kita disuruh mengucapkan ini lewat mulut kita? Karena supaya di dalam hati kita ini ya tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang memberi kekuatan ya Allah isinya kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Ini perkara yang kita ucapkan sehingga kita mendapatkan predikat agama Islam. Karena syarat orang agama Islam harus mengucapkan kalimat syahadat. Jadi hidup kita nih semasa hidup sebujurnya orang hakikat beranggar yang membujurkan dua kalimat syahadat ini. Kenapa jadi kita disuruh menuntut ilmu? Kenapa jadi kita disuruh menuntut ilmu? Jangan Nabi utlubul ilma walau bisin, menuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntutlah ilmu dari buaya sampai tiang lahat. Wajibatun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib bagi bini-bini, bagi laki-laki sabar-sabar untuk ilmu ini wajib, hukumnya fardhu ain. Kenapa? Jadi Nabi menyuruh kita supaya kita membujurkan dua kalimat syahadat. Saat ini belum bujur lagi kita, hanya memanggil saja, tapi belum dengan pembuktian bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kita berpegang dengan manusia, kita berpegang dengan makhluk. Aku Jakarta di sini itu Jakarta ada kawan itu. Nah, berarti masih berpegang dengan makhluk. Jangan aku di Jakarta ada kendaraan, ada kawan sampai ke Batu masih mengakui kendaraan yang menyamaninya. Belum lagi dalam hatinya Tuhan yang menyamani aku. Masih dengan nambah lukinya bentuk. Sedangkan dia berkata la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, la mawjudu bihaqqin illallah, tidak ada yang ada mawjud di alam semesta kecuali hanya Allah. Tapi ini masih bergantung dengan dunia. Masih bergantung dengan dunia. Jangan kadang itu dia ada harapan tawakal, lupa ya dengan Allah yang maha kuasa. Oh, ini maksudnya dengan kita menuntut ilmu, paham dan mengerti. Kenapa jadi kita disuruh sembahyang, kita paham dan mengerti karena menyembah Allah supaya lebih dimandu dengan Allah. Kenapa jadi kita disuruh di dalam kitab ini? Ya kan? Karena kita disuruh membujurkan ucapan kita tadi, yaitu kalimat syahadat. Ya kan? Jadi kenapa disuruh menuntut ilmu? Supaya sempurna dua kalimat syahadat. Mengatakan ilmu pada kamu sekadar kita berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekadar wayang tiku bisa, wayang tiku bilis. Ya, sekadar kita mengucapkan di lidah. Tapi orang yang wayatiku bilisan wa yasduqu fil qalbi membujurkan lawan hati, maka di bawah yang ilmu ya, supaya dia menyempurnakan ucapan di dalam dua kalimat syahadat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meyakinkan pulang kita bahwasanya Nabi Muhammad itu dasar bujur adalah utusan Allah. Dengan cara apa kita? Ya, menghidupkan akan sunnahnya. Apa yang dibawa oleh Nabi kita gawe. Ya, apa yang diperintahkan dilakukan oleh Nabi kita mau mempati. Ya,
Ya, jadi kita mengumpati Nabi kita, ya, mengikut akan Nabi kita, mengikut sunnah Nabi kita, berarti kita salah satu memujudkan daripada ucapan kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Ini sampai kepada ajal kita, kematian kita ada berdiri menuntut ilmu. Makanya Nabi dapat berbul ilmu minal mahdi ila lahdi, dari buaya sampai tiang lah. Ya, dari kita sudah dilahirkan, kita sudah bersyahadat, sampai menuntut ilmu terus sampai kepada ilalah, sampai kepada kematian kita, sampai tiang lah. Ya, nah satu wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Ini dari kanun Islam satu. Nah kedua, rukun Islam apa nama kedua? Hah? Kau ingat? Ya ibu-ibu, rukun Islam yang kedua ya. Wa iqamus sholat, mendirikan sembahnya. Oleh sebab dengan kalimat syahadat tadi, wa yantiqu bil lisan wa yasqutu bil qalbi, salah satunya di antaranya kita iqamus sholat, membujurkan dari ucapan kita lewat sholat. Artinya kita sebagai hamba menyatakan sadar diri kita ini hamba, kita menyembah kepada Allah lewat sholat tadi. Ya, dirikan sholat. Karena mendirikan sholat berarti ada sempurna arkanul Islam. Nah, rukun ini kan diibaratkan, telah diibaratkan kita hendak baulah rumah. Ya, baulah rumah itu pasti ada apa? Pengatasnya, kayunya, tongkatnya, tongkat rumah, dalamnya, tongkatnya. Enak pulang apalagi batanya, semennya, pelistarnya, hasilnya, ya Allah. Ini ibaratkan kadang-kadang salah satu di antara rukun baulah rumah ini kadang-kadang terjadi rumah. Misalnya, ya Allah, kadang kurang menjual tongkat sampai jalan, ya Allah. Kawajar tongkat semennya pulang kadang sebagian kayak Allah. Ada sudah beratan atapnya dia kosong se-Indonesia. Atap rumbia ada dia, rumbianya mana dia orang berbiduan. Ayo. Makanya apa? Itu termasuk rukun oleh rumah kita dari Allah ini harus dilengkapi, termasuk kita hendak bujur-bujur menjadi agama Islam, umat Nabi Muhammad SAW, bujurkan arkannya. Bujuran. Ini aku belum pernah belajar masalah sembahyang, untuk cari guru untuk belajar masalah sembahyang secara jahil, secara batin, secara syariat, secara hakikatnya. Betul akan bujur-bujur. Termasuk kita niat memperdalam belajar sembahyang ini, memujur akan dari rukun Islam dan banyak memujur akan daripada kalimat yang pernah kita ucapkan lewat syahadat tadi. Ya Allah, kayak apa kita hendak menyembah Allah, kayak apa kita hendak berpegang kepada Allah, sedangkan kita tidak mau mendirikan sholat, karena sholat adalah waktu yang tepat untuk kita menghadap kepada Allah. Ya. Di Quran tadi disebutkan dan kita baca, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dan kita pun tercegah daripada kekejian dan kemungkaran. Dengan mendirikan sembahyang tadi, Anda hendak lagi hendak berbuat pada baik, sholat menjaga. Kenapa? Karena termasuk arkanul Islam. Jelas. Tunjukkan diri kita Islam, tunjukkan diri kita umat Rasulullah. Salatlah, apalagi di awal waktunya, yang paling bagus sudah pada awal waktunya, ya panggilan Allah. Dua. Kemudian yang ketiga, daripada apa
Arkanul Islam yaitu apa? Sauma bi syahri Ramadan. Nah ini yang ditulis adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa jadi Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan ini? Karena apa? Karena supaya kita ini ya bujur-bujur mengenal akan diri kita ini hamba Allah, itu Tuhan. Itu aja maksud Tuhan. Kenapa jadi menyuruh kita nanti wajib akan Tuhan itu agar kita ini lebih ingat, lebih sadar diri kita ini hamba. Jangan ada yang manfaatnya ini kita ini kan ingat jadi hamba. Lalu amal kada ingat diri kita ini hamba, lalu agak jadinya kayak iblis. Ya, karena apa? Iblis dikeluarkan daripada surga. Karena iblis ada ingat, ada sadar dirinya itu hamba. Ia merasa harap, ia merasa hidup. Ya kalau iblis itu merasa harap, merasa hidup, itu dia kesalahan. Kalau masalah amal ada apa? Kalau masalah ilmu luar biasa. Satu aja kesalahannya. Ia ada sadar dirinya itu hamba. Ketika diperintah Allah menyembah Nabi Adam, dia Adam terbuat dari tanah, ulun harap Tuhan. Masa ulun ini pernah jadi guru para malaikat? Ulun ini punya ibadahnya pernah luar biasa kepada engkau. Masa ulun ini buat tanah? Oh, itu dia kesalahan. Kenapa? Karena agak dikeluarkan daripada surga, terlempar. Ya kan ada di Basrah. Jauhan si iblis tadi dilempar dengan sebab satu jangan salah. Kada sadar dirinya itu hamba. Mun kita sawat kada sadar diri kita ini hamba, ya kalau la kawata tidak bisi kekuatan, tidak bisi apa-apa, ya kalau merasa, ya dapat perintah Tuhan, ya Tuhan gawe ini, ya ada heran-heran, kada sombong hukum, ya Tuhan puasa sebulanan, kada boleh perai, bila perai berdosa, ya kada digaminya, kada sombong hukumnya, kada takabur. Makanya orang yang mendirikan sholat, orang yang puasa menunjukkan dirinya itu hamba. Tak kawain aku hamba. Nang larang hamba kada bisi apa-apa, kada bisi perbuatan. Lemah. Ya lemah. Pada sebujurnya jadi seorang ini lemah. Ada dan bukan. Ya kada ada bisi apa-apa. Bisa makanya kok akhlak yang paling bagus di dalam tasawuf, akhlak yang paling bagus kepada diri kita terhadap Tuhan kita adalah merasa diri kita ini kada ada apa-apa, merasa diri kita ini kada berisi apa-apa, kada ada. Ya, masih dalam hati diri kita ini bisa ini baru. Makanya di dalam kitab kita dulu belajar An-Tamut qabla al-maut, matikan diri kamu sebelum dimatikan oleh Allah. Merasa diri kita ini mati. Bila sudah merasa diri kita dimati, ada obat apa? Ya Allah Hayyun, Allah sifatnya Hayyun. Dalam sifat dua ada sifat Allah Hayyun, arti Hayyun itu didahnya, ya Allah didahnya berarti selain daripada Allah, maknanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, apa aja nang di dunia nih pasti ada kematian. Yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Selain daripada Allah, maknanya berarti mayitun. Karena Allah nang ampun sifat Hayyun, kada boleh ditunda, kada boleh ambil itu sifat Tuhan. Ya kada. Berarti kita ini maknanya Hayyun. Hayyun apa? Maknanya mayitun.
mayit. Orang mayit itu kan pernah melihat orang mati. Orang mati itu malah lihat yang kantuk di hadapan muanya ya kepada saya. Kenapa? Karena dia mati. Ya, kadang kau angkat tangan bukan cuma diangkat tangannya. Mandi jangan kau seorangan mandi. Sampai ada mayat mandi seorang. Bukan mati jadi hancur. Ya kau mayat berbincang kau lah karena kau akan cuma dibincang tangan. Nah, kau berkata ya itu mana mayat? Namun sampai ada mayat nih ya kalau mayat dari merasa kau bergerak, merasa kau berjalan, merasa dirinya yang kuasa melihat, mendengar dan lain-lainnya. Berarti itu pada salah lagi hantu berjalan. Ya, berarti kita sebagai hamba merasa mengkaitkan hantu. Ya ada. Yang ada seorang ada pengkawin itu kayak itu ada hantu. Karena jadi hantu tuh ikan mayat, ikan merasa diri ikan mampu nangkawat. Berarti mayat hidup kan? Mayat hidup, mayat tuh bergerak mati jadi hantu kan? Ya Allah. Jadi kayak apa matasinya kayak apa? Satu yang kedua mengamalkan ilmu, katuhukan mengamalkan ilmu Tuhan yang diamalkan. Ada sir rahasia yang datang kepada diri kita yang maulah kita paham dan mengerti. Aku ini ada apa-apa seberatnya Allah yang menghendaki aku berjalan atas kehendak Allah, aku melihat atas kehendak Allah. Seandainya biar Tuhan aku dikada melihat, kenapa jadi aku kau melihat? Karena Allah mengizinkan aku untuk melihat alam semesta. Kenapa jadi aku dapat mendengar? Karena Allah mengizinkan aku untuk mendengar. Kenapa jadi Allah tahu untuk aku berkata-kata? Karena Allah mengizinkan aku dapat berkata-kata. Ada syukur lebahnya di situ. Syukur dengan sendirinya. Lalu syukur ya. Untung Tuhan melihatkan, untung Tuhan menguatkan, untung sebarang untung jadinya. Ya kan? Iblis dari gampangan satu ya kesalahannya agaknya. Ayo, agaknya dari surga dikeluarkan. Sudah di surga dikeluarkan. Sedangkan kita di dalam riwayat apabila ya Allah sudah berada di dalam surga abadan abidin selama-lamanya. Karena kalau ini dikeluarkan berarti sangat fatal perkara takabur ini, perkara agak ini. Latihan kita termenung setempat Jawa sebagainya merasa diri seorang ini mayat. Ada dapatannya, ada harap, ada obat apa. Mentuhan kau menghendaki ya Allah ampuni. Ya mati hari Minggu pada orang jam segini kenapa jadi kawan? Allah masih sayang lawan aku, masih memberikan kesempatan kepada aku, masih memerintahkan Allah untuk mengerjakan kewajiban yang diberi sini. Sayangnya aku tinggalkan sembahyang, sayangnya sembahyang aku tinggalkan, sayangnya puasa ditinggalkan. Ini Tuhan menginginkan aku untuk mengerjakan puasa sampai bulan Ramadan. Para penyaman siapa lagi? Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan sampai bulan kita Ramadan, sampai pulang perintah Tuhan. Ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Barang siapa jangan gembira dan senang beserta iman ketika ia menghadapi datangnya bulan Ramadan, senang dalam hati untungnya aku. Ya, kenapa bulan Ramadan bulan
bulan suci, bulan yang dilipat gandakan oleh Allah, beramalan luar biasa nikmatnya, perintah puasa, perintah tidak makan, tidak minum yang akan datang. Senang, maka saat itu juga ghufira lahu, pakai fi'il madhi, ghufira, diampuni, fi'il madhi majhul. Pasti kalimat fi'il madhi. Setiap ada fi'il madhi, kalau kita pernah belajar ilmu syarah, fi'il madhi itu pasti terjadi, telah terjadi, artinya pasti diampuni oleh Allah. Ada bukan asal senang dan gembira menyambut datangan bulan Ramadan. Siapannya ya Allah selama kayak gula menggula siap dulu ya Allah. Bukan selama tadi siapa tanda kita menyambut bulan Ramadan, mental kita, waktu kita, apalagi melihat aku sebulanan ada anak pegawai punak beribadah mulai hari ini menanggung malahnya 100.000 sehari ya sampai bulan Ramadan ada lagi dulu menikmati itu bukan macam-macam ini ya Pak teman barang, maka diampuni dosanya, bahkan diriwayatkan dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah. Wa mata'at dan akan datang pun diampuni oleh, termasuk kadar seperti apa yang diampuni oleh Allah. Itu juga balasan yang diberikan oleh Allah. Karena luar biasa. 1 tahun 12 bulan, 1 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Allah minta kepada kita agar diampuni bulan ini. Adalah bulan suci Ramadan. Itu adalah hakikatnya. Kenapa Allah Ta'ala memerintah kepada kita? Allah menginginkan kita lebih sadar diri kita ini bukan apa-apanya. Jangan agak ya latihan kita supaya hati ini jangan merasa aku nambah kembalikan kepada Allah dan aku kerja tidak latihan ya di dalam kita tadi yang umumnya banyak mengisahkan tentang adab yang Imam Ghazali supaya selalu hati ini musyahadah kepada Allah, selalu mengatakan Allah bila mengatakan Allah hilang takabur. Ya orang yang takabur akan mengatakan Allah. Coba sudah ingat bahwa Allah nama Jawi, Allah Maha Hilang, keakuan tadi hilang. Ya. Lalu nanti timbul kita bagawi Allah yang memberikan kuasa. Allah yang memberikan niatan, Allah yang memberikan yang awal melanjutkan kehidupan esok hari seberapa proses daripada Allah nama gawi ya nama izinakan kita ini izinakan sebelum hari ini awal saya kita tahu majelis izin daripada Allah mengizinkan aku beribadah, Allah mengizinkan aku menuntut ilmu. Tuhan ada mengizinkan, ada terjadi lain. Isuk ada umur pulang kita, berarti Allah mengizinkan kita hidup pulang hari Senin, hari Selasa, tanggal 3 ya Allah. Tanggal 2 2023. Isuk tanggal 3 2023. Kawal pulang bangun, makanya bangun dulu apa bacanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi bersyukur aku kepada Allah setelah mati bangun pulang. Guring itu hakikat mati. Mun hendak mati ya Allah di orang guring. Mun hendak merasai mati ya di orang guring sama. Anda sadar ya info berapa ke orang yang warga menyebut guring mati panganannya mengguring dari jannah ya Allah guring ayam ya mendana guring mati ada orang guring mati lagi ya Allah ada singgaran di kampung ini mau ya ada bangun dia guring mati adalah hakikat mati adalah itu orang guring
Habis 3. Yang keempat apa? Ibu yang keempat Arkanul Islam. 1 syahadat, 2 iqamus shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Apa? Hah? Pelajaran hari. Ya, apa? Hah? Bayar zakat, mengeluarkan zakat. Ada zakat diri, ada zakat harta. Nah, wajib zakat diri. Zakat diri, apa yang hakikat zakat diri ini? Sedekah. Ya. Zakat diri dan bayar zakat fitrah di bulan Ramadan setahun sekali. Ya, ini hari-hari hitungannya supaya kita menyempurnakan daripada arkanul Islam sedekah. Ya. Sedekah ini banyak yang pecahannya mengalir. Ya kan? Ada bersedekah harta. Sedekah harta, ya Allah. Ya mampu. Oh, dibaliknya orang lain. Ada mampu saban hari bersedekah harta. Kenapa? Karena ini kan cukup sehari. Biasanya ada sedekah apa? Sedekah tenaga yang diberi oleh Allah membantu. Termasuk sedekah menghimui orang, sedekah juga. Orang tak boleh pakai gara-gara sholat, termasuk sedekah juga. Ya, ya orang tapi galau gara-gara kita, termasuk sedekah juga. Makanya hari yang paling ringan itu sedekah apa? Abasam tersenyum. Ya kalau barawat bilanya lewat mekom salah tersenyum. Ini pepada patuh kami nggak tersenyum. Itu nasib paling rendah sedekah sudah. Ya kada. Itu sejujurnya. Kadang wajib bayar zakat setahun sekali. Itu zakat diri. Tapi ada zakat diri kita yang menyempurnakan daripada arkanul Islam kita sedekah. Makanya bila awal bersedekah bersyukur, mau bersedekah. Kenapa termasuk menyempurnakan rukun Islam? Bila sampai pulang hak batasnya ini berdagang, berarti jalan, maka wajib sampai haulnya dihitung berapa besar ini mengeluarkan. Ya, itu khusus bagi orang berduit. Bagi orang yang kada berduit itu tadi orang fakir, orang miskin ini hendak jual. Artinya termasuk dia menyempurnakan daripada rukun Islam sedekah. Ada lawan harta, lawan tenaga, ada lawan tenaga, lawan perkataan. Ya, yang paling lama dia Nabi kita termasuk sedekah adalah tersenyum antara orang miskin. Meramut ya kan? Kenapa sih ini dibilang kesulitan? Aku rawat wah, sekalinya main besar masih jerawat. Aku ini di sini kemudian tetamu aku sih itu tahu ya sih malah menyangka dengan kayak sih mana? Iki sekali itu disebut marah. Ada juga orang lagi gigit mata satu seorang menggigit di seorang. Kalimat I love you kayak sekali besar banyak mata gigit pada situ. Jadi harus mengerti juga ya Allah nama tersenyum nama tersenyum pasti marah. Nah itu dia tanya nangka lima menunaikan haji bahaji ke Baitullah manistata'a ilaihi sabila apabila sudah cukup ya Allah sudah cukup maka mampuannya untuk melaksanakan ibadah haji duitnya, tenaganya dan lain-lainnya dia patah ini awak menjalaninya. Nah, jangan. Tapi ya Allah mau kita ada awak berduit
Dan aku kawat dalam sembahyang kurang awak ke Baitullah itu belum tentu. Pemaaf, ada masalah duit. Adalah panggilan Allah, panggilan Nabi Ibrahim. Nih malam ini nih, ya Allah, rumah saudara kita belum sampai. Ya, ada berduit, ya Allah. Ini kawan, ada berduit, ya Allah Yuni. Langkahnya ada, panggilan Nabi Ibrahim ada. Ya, sampai ke Madinah, tampakkan kecintaan kita lawan Rasulullah. Insya Allah dipanggil Nabi, dan Nabi hilangi kota. Kita hayal dan kita bayangkan ya Allah kecintaan kita kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Kita kerjakan betul-betul segala sunnahnya. Insya Allah kita dapat panggilan daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan ziarahi kuburku, datangi kota. Yakin, tanamkan kecintaan kita ketika kita baca Maulid Nabi Hayat. Betapa agungnya Rasulullah, betapa hebatnya Rasulullah. Ya. Apalagi orang yang pernah belajar masalah Nabi Muhammad, ya itu paham dan mengerti lawan hakikat Rasulullah. Cinta salaman dalam hati ini kayak kisah salawat Nabi. Ya dapat panggilan Nabi, datangi ya Nabi, datangi kota Ela di makam. Nah kita awal yang Tuhan itu baru setidaknya kita mencintai Rasulullah. Dan ketika dalam sembahyang kita rasakan kita saat ini berhadapan dengan Baitullah. Walaupun jaraknya jauh, tapi hati kita mendekatkan jarak. Hati kita merasa di hadapan Baitullah. Siapa tahu berkat kita betul-betul artinya melaksanakan perintah Allah dari sholat, dari puasa, dari zakat tadi. Dengan kita niat selalu bersedekah maka Allah sampaikan kita rukun dan kelima. Apabila rukun dan kelima ini ibarat tangan genggam, dia ditampakkan genggam. Bilanya empat dengan ada sempurna, tampakkan bisa patah gitu. Mengalir, ya Allah, tapi mau sudah lima ini, mau tampar ada macam itu. Artinya sempurna. Ya, bila sempurna sudah inilah yang sesungguhnya diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdan syakur. Oh ya Allah, hamba yang selalu bersyukur, hamba yang selalu melaksanakan jalan perintahku. Inilah yang namanya ridho. Ridho, tanpa ridho senang. Ya, ridho itu senang. Bila sudah jatuhan ikan ridhoi, artinya ikan senangi sudah. Karena ikan selalu melaksanakan perintahku, apa yang aku ujar, apa yang aku lakukan ikan gawi, ikan dapat ridho. Yang dapat itu artinya ikan hamba dan aku senang. Artinya dia apa? Ini dapat ridho Allah. Ridho inilah yang menjadi anak kunci di surga. Karena orang yang sudah berada di dalam surga itu tidak harus membawa ridho Allah. Yang artinya hamba yang disenangi oleh Allah. Apa yang kita? Bila kita masih mencari pahala bisa habis. Karena mengerja amal muklis, apa amal muklis? Gibah, fitnah, hasud, amal muklis hilang pahala itu. Bila kita lihat mencari pahala, kenapa jadi habis? Muklis itu bangkrut artinya karena pahala yang kita berikan orang yang kita gibah, kita berikan kepada orang yang kita fitnah. Tapi kalau kita beramal dengan mengharapkan ridho daripada Allah, aku beramal, aku menyempurnakan al-Qaul Islam, satu aja tujuanku, hendak mendapatkan ridho Allah. Bukan hendak dunia, bukan hendak apa-apa, tapi aku hendak mendapatkan ridho Allah.
ajar Tuhan sudah sempurna, ampuni bagi sebagai hamba. Aku senang dengan dia. Oh, ini surga. Ada menghalangi lawan hamba hendak masuk ke surga. Kenapa? Karena sudah punya satu proposal dan kita bawa di hadapan malaikat penjaga surga tadi. Biar pada surga, oh ya masuk silakan. Karena sudah dapat izin, sudah dapat ridho Allah. Ridho itu yang kita cari. Apapun amaliyah kita, jangan berbuat dunia. Ya, jangan berbuat dunia. Kalau aku beramal supaya aku sugih dan lain-lain, jangan hilangkan. Kembali, wah ini jangan timbul. Satu yang tujuan kita menggapai, mencari ridho Allah. Karena ridho pada mau habis, kalau pahala bisa habis, ridho ada mau habis. Bila sudah kita hamba ini ridhonya Tuhan sampai hari kiamat, ridho itu akan kita bawa di hadapan Allah. Inilah yang akan menjadi anak kunci pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa aja yang kita ridho Allah itu sudah. Aku hendak cari ridho Allah. Aku melaksanakan perintah, aku hendak mencari ridho Allah. Aku melaksanakan puasa, hendak mencari ridho Allah. Ya Allah, aku melaksanakan haji umrah, aku hendak mencari ridho Allah, hendak mencari apa? Ada inilah yang penghidupan abadi bagiku nanti. Inilah akan aku sampaikan di hadapan Allah. Ridho sudah. Baik, yang ini seperti harapan kita, mudah-mudahan sudah dapat ridho Allah, mudah-mudahan dapat ridho Rasulullah. Ya, nyaman sudah, ini dapat ridho. Tapi selamat kita masih hidup, wajar hidup yang Allah pasti ada ujian dan cobaan. Dengan kita menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, maka terkatasilah masalah ujian itu tadi. Pas, jangan pasti kau melewati kayak apa berat ujian yang kita hadapi, kita jawab dengan ilmu, maka selesailah perkara ujian itu dengan sebab ilmu. Nah kita jawab perkara ujian ini dengan ilmu, jangan dengan nafsu dan jangan dengan amarah. Jadi tanamkan dengan panjang umur, selalu dalam keadaan menuntut ilmu, menggapai ridho Allah. Judulnya menuntut ilmu, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 10 lewat bulan. Mudah-mudahan setelah hajat kita kabul, walaupun sedikit lagi kita bahas, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita, baik dunia kita maupun akhirat kita, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niatan dan sehat dapat melaksanakan ibadah dan perintah Allah dengan nyaman dan dengan sempurna, dan semoga Allah mudahkan juga rezeki kita dengan niatan rezeki banyak sekiranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam bis-shawab wa hadratil nabi al-kiram. الذين أنعمت عليهم بالمؤمنين والضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحق وزينا بالتقوى. جملنا يا الله بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nanti kita bahas lagi masalah itu, masalah panjang kalau misalnya